Ini cerita yang paling gak bisa aku lupain. Ketika aku harus membenarkan fakta mengenai almarhum omku yang setelah hari kematiannya menjelma menjadi pocong. Waktu itu aku ikut mama papa ke rumah yang dulu ditempati oleh omku sampai dia meninggal. Rumahnya lebih mirip dengan villa karena berada di antara kebun teh yang sejuk banget. Aku suka di sana, cuma sayangnya sejak meninggalnya om, para warga katanya sering melihat pocong om di teras rumah yang udah kosong ini. Karena sepupuku adalah anak om satu-satunya, makanya dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Rumor-rumor dari warga desa yang menyebut rumah ini sebagai rumah pocong itu benar-benar bikin kita nggak nyaman. Mulanya kita sekeluarga menolak untuk mempercayai omongan itu, sampai kejadian itu terjadi. Mir, kamu tidur di kamar atas. Mama sama papa di kamar bawah ya. Besok pagi kita langsung cari surat-surat rumah ini. Ya, oke. Mending dijual. Sayang banget, rumah kok nggak terawat gini. Malam itu aku di kamar sendirian. Gak ada yang aneh sih selain bau ruangan lembab dan hawa dingin karena memang rumah om ini berada di dataran tinggi. Rasanya seperti belum lama terlelap, lalu aku terbangun begitu mendengar mesin pemutar piringan hitam milik om yang ada di ruang tamu menyala memutar lagu dan rekaman suara om bernyanyi. Aku pandang wajahmu, aku sayang padamu. Lagu dan suara om benar-benar bikin suasana beda. Gak tahu kenapa aku merinding, tapi juga penasaran siapa yang mutar itu malam-malam. Apakah mama? Karena keganggu sama lagu itu, meskipun merinding, aku turun ke bawah buat cek dan matiin. Ma? Mama? Mama? Ma? Setiap malam tiba. Gak tahu kenapa waktu itu benar-benar merinding banget. Aku gak pernah ngerasa setakut itu sebelumnya. Mana manggil-manggil mama juga gak ada jawaban. Aku turun ke bawah. Dari kejauhan aku melihat ada pria pakai kain putih mirip jubah yang sedang berdiri menatap ke arah luar jendela. Sosok itu membelakangiku. Sudah pasti itu bukan papa, karena postur badannya beda. Ternyata Mira, ngapain di sini? Dengerin podcast ini sampai selesai, khususnya bagi kalian yang memiliki anak kecil, binatang peliharaan, apalagi hewan ternak. Karena di episode kali ini, gue mau bahas soal waktu maghrib yang berkaitan erat dengan setan. Tentunya bersama gue Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita horor seputar misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi berdasarkan fakta yang dikupas melalui sudut pandang metafisika. Gue keinget waktu dulu pernah ngebantu Pak Mono, tetangga teman gue di kampungnya yang ketempelan sosok kuntilanak. Sosoknya kuntilanak ini nih kayak bergelayut gitu di punggungnya. Jadi Pak Mono tuh kelihatan kayak menggendong si kuntilanak ini. Mulanya dari Pak Mono yang katanya lagi beraktivitas di sawahnya sampai menjelang waktu maghrib. Namun karena kelelahan, Pak Mono tuh nggak langsung pulang. Dia justru memilih buat kayak istirahat dulu nih sampai ketiduran di balai yang terletak di tengah-tengah sawahnya gitu. Nah, Pak Mono dihampiri sama sosok wanita yang cantik banget nawarin air. Wanita itu kulitnya putih, rambutnya lurus, cantik deh pokoknya, dan tampak sempurna karena pakai pakaian berwarna merah gitu. Pak Mono kayak hipnotis gitu sama pesonanya si wanita ini. Kemudian dia minum itu air yang ditawari, dan yang kejadian selanjutnya Pak Mono tuh kayak kesirep
dia nggak bisa lagi ngontrol nafsunya hingga mereka melakukan hubungan intim. Di tengah penuh gairahnya nih mereka berhubungan, sosok wanita cantik yang ada di dekapannya sekarang ini perlahan wujudnya itu berubah jadi mengerikan banget. Kulitnya jadi pucat, matanya melotot melebar kayak akan keluar gitu, dan mulutnya ngelebarin sobekan. Lalu kayak ngucurin cairan liur yang membanjiri wajahnya Pamono. Tapi air liurnya ini berwarna hitam, kental banget dan bau. Kebayangkan Pamono gelagapan, dia ketakutan setengah mati dan jantungnya tuh kayak cepet gitu. Detik berikutnya Pamono udah kayak pingsan aja, nggak sadarin diri gitu. Tapi nggak lama dia kayak kebangun dari tidurnya. Dia mikir itu cuma mimpi kali ya. Jadi dia kayak ya udah, tapi kok rasanya kayak nyata banget gitu. Bahkan dia kayak masih bisa nyium bau-bau sisa-sisa amis-amisnya itu. Karena merinding kan tuh, Pamono langsung beranjak dari baliknya, dia bangun, dia pergi ke rumah, tapi langit tuh udah gelap. Jadi sepanjang dari waktu sore sampai maghrib, ngelewatin maghrib ke malam, Pamono tuh tidur di balai itu. Semenjak hari itu, tingkah laku dan gelagatnya Pamono ini jadi aneh. Dia jadi lebih emosional, mudah marah, sering ngelamun, dan selalu pergi ke balai tadi setiap waktu menjelang maghrib dan baru pulang setelah hari udah gelap. Itu setiap hari kayak gitu. Jadi setiap sore tuh pergi aja ke balai, dia bengong gitu sampai maghrib selesai baru pulang. Bukan cuma itu, tanpa sadar nih Pamono ini suka makan yang aneh-aneh. Jadi kayak dia kadang makanin yang mentah-mentah yang ada di dapur, tapi seketika kayak ih apa nih gitu. Gak sadar, dia kayak orang bengong, tau gak, kayak kesirep gitu, gak tahu apa yang dia lakuin. Setelah lebih dari 1 minggu nih dia berperilaku aneh, Pamono mulai mengeluh, katanya sakit kepala, badannya tuh kayak ada sakit, kaki-kakinya juga kayak udah gak kuat lagi diri lama. Waktu itu gue lagi berlibur, karena baliknya searah jalan pulang, jadi kita putusin buat rehat dulu deh, nginep di kampung teman gue nih, yang kebetulan masih satu wilayah nih sama tempat gue berlibur. Gue nggak nyebutin nama tempatnya ini di mana secara spesifik, tapi yang pasti ini ada di Jawa Barat, dekat pesisir pantai. Ya lu bisa tebak lah Jawa Barat pesisir itu ada di mana aja. Pokoknya di daerah sana. Disitulah gue ketemu sama si Pak Mono ini yang merupakan tetangga yang rumahnya sebelah rumah teman gue nih, tempat gue nginep. Temen gue bilang sama gue kayak, Jer, coba lihat bapak sebelah katanya ketempelan, kalau bisa tolongin Jer. Nah, temen gue sih juga kayaknya diminta gitu sama keluarganya, karena kan dia tahu kan. Gitu deh. Akhirnya singkat cerita, ya gue coba mampir ke rumahnya Pak Mono. Di sana gue ngelihat Pak Mononya tuh lagi duduk di ranjang kasurnya. Dia ngeluh, katanya pundaknya berat gitu. Terus sakit kayak ditusuk-tusuk. Ya gimana enggak coba, lu bayangin ya. Begitu gue lihat itu tuh ada sosok kuntilanak. Ya kuntilanak ya gue sebutnya ya, karena memang si Mbak Kun ini mulutnya sobek. Dia tuh kayak lagi meluk si Pak Mono dari belakang. Kuntilanak itu kayak menyanggah kepalanya di pundaknya Pamono. Kuku-kukunya tuh panjang banget men. Dan si kuku-kuku itu tuh kayak mendekap dadanya Pamono, seolah kayak mau nusuk gitu, nusuk dadanya. Dia kayak ngancem bakal nusukin kukunya ke dada Pamono tepat di jantungnya kalau gue tuh ikut campur. Ya singkat cerita ya otomatis gue mundur dulu, nggak mungkin gue lanjutin, gue nggak ada persiapan apa-apa waktu itu. Besok harinya ya gue persiapin diri dan cari bahan-bahan perang lah kayak biasa ya kan. Dan malamnya gue lakuin mediumisasi, dibuatlah frekuensi melalui residu energi yang narik itu makhluk di hadapan gue. Nah gue ajak buat komunikasi, ngomong baik-baik dulu nih, negosiasi. Tapi dia ngakunya kayak suka sama tubuhnya Pamono, dia bilang suka. Lagi-lagi terus dia minta gue buat gak usah ikut campur kayak gitu. Ya otomatis tetap nggak bisa dong gue nurutin apa maunya si Mbak Kun ini, karena Pak Mono bakal semakin parah kalau dibiarin kayak gitu. Fisiknya kan yang diserang, soalnya proses gesekan supranatural energi pasti terjadi di situ. Tapi syukur alhamdulillah malam itu gue dibantu doa juga dari teman-teman, akhirnya berhasil ngusir itu makhluk mesum dari tubuhnya Pak Mono. Seperti yang gue bilang, selalu ada dampak dari setiap pergesekan gaib, termasuk raga manusia setelah ketempelan jin atau setan. Pak Mono sempat pingsan dan dia ngeluh sesak nafas. Gue langsung minta pihak keluarga buat bawa nih ke RS terdekat, karena pasti fisiknya melemah dan terdampak lah akibat ketempelan itu. Ketika ketempelan, manusia itu tidak mampu sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri. Gaib tidak memiliki batas, sementara manusia tubuhnya itu memiliki batas. Petaka yang dialami Pak Mono itu bermula dari kesialan waktu maghrib. Seperti topik kita pada episode kali ini, mengapa waktu maghrib erat kaitannya dengan hal mistis?
Dari zaman dahulu nih sampai saat ini, waktu matahari tenggelam memang diwarnai dengan banyak banget hal mistis, mitos, gangguan kesehatan, pamali, setan, jin, dan bahkan munculnya tindakan-tindakan kriminal. Jadi memang tidak hanya semua yang kasat mata aja nih yang bermunculan waktu maghrib, melainkan banyaknya juga tindakan-tindakan manusia yang merugikan atau bisa dibilang kriminal lah, kayak pencurian dan maling. Karena waktu maghrib emang waktu dimana setiap manusia itu sedang beristirahat maupun melaksanakan sholat, jadi sepi gitu. Dan sepi-sepi ini nih yang dimanfaatkan ruangnya buat manusia-manusia yang kelakuannya mirip kayak setan buat melakukan tindakan-tindakan kayak yang tadi gue bilang, mencuri, maling, dan sebagainya. Jika dibahas dari sisi mistis, waktu maghrib nih banyak hal-hal yang dianggap mengerikan di waktu-waktu bisa dibilang transisi ya, dari terang ke gelap di waktu maghrib ini. Seperti anak kecil yang dilarang keluar, dilarang menyapu, dilarang tidur saat maghrib, munculnya jin dan setan jahat katanya, menutup pintu, harus ditutup pintu kalau maghrib, dan larangan mandi di waktu maghrib. Kegiatan umum seperti tidur, mandi, bermain, dan apapun dilarang di waktu maghrib. Kenapa sih? Pertama, memang ini tradisi orang tua zaman dahulu yang udah turun-temurun dipercaya. Mereka tuh sangat disiplin dan melarang anak-anaknya untuk keluar pada waktu maghrib. Kenapa waktu maghrib diharuskan menutup pintu dan anak-anak tidak boleh keluar? Yaitu karena waktu maghrib adalah waktu interaksi dan aktivitas makhluk gaib atau setan kita sebut menjadi lebih padat. Transisi pergantian dari terang ke gelap ialah waktu di mana frekuensi manusia dengan dimensi gaib itu menipis atau bisa dibilang menjadi lebih dekat. Pada waktu maghrib, spektrum warna alam, warna langit berubah menjadi spektrum kemerahan, senja. Ya, jadi senja jangan lu bilang indah, senja itu adalah petanda kalau dimensi kita lagi dekat sama mereka. Cahaya si senja ini nih berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya tuh memiliki perbedaan energi dan frekuensi serta panjang gelombangnya. Perubahan spektrum tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum merah yang ada pada iblis dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam, dengan warna langit ini sama warnanya. Tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan kurang tajam karena adanya fata morgana. Maka dari itu pengendara atau ya orang-orang lah yang keluar dengan berkendara baik roda 2, roda 4 itu tidak dianjurkan untuk melanjutkan perjalanan pada waktu maghrib karena rentan terjadi kecelakaan. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab yang mana gue udah merangkum pertanyaan dari teman-teman di Twitter nih. Kita bacain satu-satu ya. Ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf gue gak bisa bacain semua. Mungkin di next episode gue bakal bacain lagi. Sekarang gue rangkum dulu yang menurut gue menarik. Pertama, apa benar orang hamil dideketin sama Kunti bang? Aku lagi hamil dan sering banget keluar maghrib ke malam karena kerja shift sore sampai malam. Pertanyaan ini datang dari @permata 147. Oke, Permata, pertanyaannya apa benar orang hamil dideketin sama Kunti? Benar, gue bilang benar. Kenapa? Karena ketika kalian sedang hamil, wanginya itu beda. Kunti itu kan identik dengan orang yang meninggal karena sedang hamil ataupun diperkosa atau sebagainya berkaitan dengan anak kecil. Tapi di luar itu, memang wangi dari orang hamil itu tuh bukan cuma Kunti sih, tapi banyak makhluk lain juga akhirnya mendekat mengundang kayak gitu. Jadi memang disarankan buat orang hamil kalau bisa dari maghrib ke malam itu udah jangan beraktivitas dalam rumah aja gitu. Tapi kalaupun kamu harus keluar, yang penting baca-baca doa, dan kalau lagi waktu maghrib jangan keluar ruangan. Pertanyaan yang kedua dari @Hindia K. Kenapa bayi suka dikasih bangle atau jimat bawang di bajunya? Apa benar itu bisa nangkal setan bang? Bangle. Oh iya, gue tahu. Bangle yang di peniti itu ya, kayak yang di peniti yang di baju kalau bayi baru lahir biasanya. Itu sebenarnya kayak apa ya? Media bentuknya, sama kayak garam ketika lo bersihin rumah. Bangle pun media, dan biasanya tuh ada peniti ataupun ada kayak pisau kuku tajam tuh di situ tuh. Itu sebagai simbol supaya katanya setannya tuh takut gitu. Ada yang meruncing di sana. Ya balik lagi sih, buat gue sih berdasarkan pengetahuan gue itu hanyalah media yang udah dibacain doa buat menjaga. Dan memang beberapa makhluk itu kalau ditempelin itu kan bentuk keyakinan. Orang tuanya yakin kalau anaknya bakal aman. Nah, keyakinan itu sebenarnya doanya dengan yakin itu yang menjaga si bayi, bukan si medianya. Yang ketiga dari @utaribia. Kenapa nggak semua setan kalau dibacain doa takut bang? Beberapa kali lihat orang kesurupan didoain malah nggak mempan. Ya sama sebenarnya kayak nomor 2 tadi ya gue bilang kan. Guys, ada orang yang baca nanganin setan nih, baca 1 juz
lurus atau bahkan ya lu ngaji gitu panjang lebar, tapi tuh setan nggak kenapa-napa. Tapi ada juga yang cuma baca surat An-Nas atau bahkan Bismillahirrahmanirrahim sekali tiup, udah hilang tuh setan. Kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya bukan doanya. Doa semua baik, semua doa baik, semua doa adalah mengantarkan energi positif karena datang dari kesucian Tuhan. Tapi yang mempengaruhi setan itu bisa pergi atau enggak itu keyakinan kalian untuk melawannya gitu. Kalau kalian masih ngerasa takut sama itu setan, masih merasa secara psikologis di bawah itu setan, mau kalian baca seberapa panjang tuh setan malah tetap bermain-main. Tapi beda ketika kalian sudah bisa mengendalikan psikologis kalian berada di atas setan itu dan dengan yakin kalian ucap kalian mampu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tiup, udah keluar itu setan. Karena pada dasarnya manusia makhluk paling sempurna, men. Gitu. Jadi bukan soal doanya panjang lebarnya, tapi soal keyakinannya terhadap doa yang dibaca. Nah, yang ini cerita nih. Oke, gue bacain dari @yuza XXY gitu. Gue punya cerita bang, waktu itu habis pulang ngerjain tugas malam banget jam 11-an. Buat gue jam segitu udah malam banget karena jarang banget keluar malam. Gue pulang naik ojek, pesan ojol, dapatlah ternyata drivernya tetangga gue dong. Jadi untung deh dia tahu rumah gue di mana. Jadi nggak repot-repot jelasin lagi karena rumah gue ini masuk gang-gang gitu. Nah di perjalanan kita nggak ngobrol apa-apa. Gue juga nggak ngerasa gimana-mana. Jalanan tuh sepi karena gue emang dasarnya nggak tahu jalan. Jadi ya bodo amat lah ya. Kita kayak lewat kebun-kebun gitu. Pokoknya bukan jalanan umum yang biasa deh. Tapi gue nggak mikir apa-apa ya kayak biasa aja. Terus pas sampai rumah nggak tahu kenapa gue ngerasa capek banget, gerah, minum air putih dong langsung banyak. Nah terus kakak gue nanya, lu pulang jalan kaki dek? Lah kaget dong, gue bingung. Ya gue jawab enggak kak, naik ojol. Drivernya si A, nama tetangga gue itu. Kakak gue kaget, dia bilang kalau tetangga gue yang ojol itu yang tadi namanya gue sebut ternyata baru meninggal tadi sore. Wadaw, oke. Dan kakak gue denger suara motor biasanya. Dan kakak gue nggak denger suara motor. Biasanya kalau ada motor lewat pasti kedengeran. Gue merinding banget sampai sekarang bang. Gue mikir apa jangan-jangan gue balik jalan kaki soalnya gue ngerasa capek banget. Ya bisa jadi. Anyway, kenapa ya tetangga lu sampai nganterin lu pulang? Apakah ada urusan yang belum terselesaikan di antara kalian? Atau mungkin jangan-jangan tetangga lu itu menyimpan sebuah perasaan ke lu? Anyway, baca doa aja, stay berpikir positif, jangan aneh-aneh, ya positif thinking aja supaya yang lainnya nggak ikut ke kamu gitu. Karena ketika kamu negatif, ya itu tadi makhluk-makhluk bukan cuma dia aja, makhluk-makhluk lain juga jadi menempel, mengeksploitasi rasa takut dan kekhawatiran kamu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, keep positive thinking dan ya udah nggak usah dipikirin. Anggap aja pengalaman kapan lagi ya kan mengalami paranormal experience dianterin sama setan. Oke guys, kita sudah tiba di ujung durasi nih. Pada episode kali ini gue akan tarik kesimpulannya, makhluk gaib atau setan selain mensasar manusia yang lemah secara fisik maupun batin, mereka juga lebih mudah menempel melalui najis atau tubuh manusia yang kotor. Atas dua alasan itu, anak-anak menjadi lebih rentan untuk ketempelan karena memang masih lemah bayi, dan juga tidak hanya anak-anak, bahkan hewan juga bisa ketempelan gaib. Oke, kenapa? Karena hewan kotor, anak bayi juga kadang suka ngompol, itu kan najis ya. Tadi gue bilang kalau makhluk gaib itu mensasar manusia yang lemah secara fisik maupun batin, tapi juga menempel melalui najis. Catat itu baik-baik guys. Untuk itu disarankan kalian memasukkan hewan ternak sebelum waktu maghrib. Tutup pintu, karena pada umumnya setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Gua Jero pamit, jangan lupa dengerin Jero Podcast Semedi, episode terbaru akan tayang setiap malam Jumat, eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Download sekarang di App Store ataupun Play Store kalian untuk pengalaman mendengarkan yang lebih menyenangkan, gratis. Bye. Roof, your audio entertainment universe.